Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan nge-review satu buah tang ampere ya. Karena tang ampere ini cocok banget buat kalian yang saat ini belajar servis ya, ataupun karena tang ampere ini dilengkapi dengan mode auto ya teman-teman, yang bisa mengukur kapasitor itu lemah atau enggaknya ya, dan juga bisa juga dia itu mengukur kabel yang putus ya. Nah, ini adalah di mode apa ini, NCV. Jadi di mode NCV ini dia bisa mengukur kabel putus ya, dan juga untuk mengukur ya kapasitor ini lemah enggaknya, dan juga untuk bisa juga mengukur kabel spool yang putus atau enggak ya. Dan juga kenapa saya rekomendasikan, karena harganya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman, tapi untuk kualitasnya lumayan banyak fitur-fiturnya yang kita dapat. Jadi kita itu sangat dipermudah ya dengan adanya alat seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja yang kita dapat ya. Di sini kita mendapatkan satu buah tang ampere ya, tang amperenya, dan tang amperenya seperti ini. Nah tuh ya, kecil ya. Dan kita lihat lagi, dan ini adalah buku manual, tapi ini versi bahasa Inggris ya. Dan ini adalah kabel ya, kabelnya. Dan juga ini, nah kalau yang ini buat sensor suhu ya teman-teman. Jadi tang ampere ini bisa juga mengukur temperatur ya, temperatur suhu. Nah, ini alatnya bisa menggunakan alat ini. Dan ini manual bukunya versi bahasa Cina ya teman-teman. Ada dua buku manual bukunya, satu bahasa Inggris dan satu bahasa Cina ya. Ini ya, tuh nggak bisa bacanya kalau yang ini ya. Nah, kita taruh, kita langsung lihat alatnya, langsung kita hidupkan tombol power. Nah, ini ada lampunya juga ya teman-teman. Nah, ini tuh, jadi di bagian NCV ini kalau kita tekan hold atau tekan lama, dia itu akan hidup ya. Nah tuh. Nah, oke, sekarang kita akan coba tes kabelnya ini. Kita akan tes dari suhu dulu ya. Coba kita tes suhu dulu apakah karena saya masih belum pernah juga ya mencoba. Nah, kita akan lihat, kita akan review bareng-bareng ya. Nah, ini kemungkinan sensor suhunya ya teman-teman. Jadi yang dia itu ngebacanya itu dari ujung ini ya nanti. Nah, ini kalau misalkan kita taruh di dalam evaporator kulkas, nanti akan kebaca ya ada berapa suhunya. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja. Nah, mungkin kita akan pencet sel. Kita posisikan di Celcius ya. Di sini sudah ada keterangannya ya teman-teman. Tuh. Jadi kita tekan sel, kita akan berada di mode Celcius ya. Nah, ini kita tarik. Nah, tuh. Untuk suhu di area sini itu di sini terbaca 32 derajat Celcius dan 89 Fahrenheit ya. Nah, tuh. Sudah ada semua. Nah, jadi kalau misalkan kita taruh di dalam kulkas, nah ini ujungnya ini kalau saya tekan ini akan berubah ya. Jadi yang ngebaca itu di bagian ujungnya ini ya teman-teman. Jadi yang kita taruh itu di bagian ujungnya ini. Nah tuh, ini akan berubah-ubah ya. Nah, oke, untuk suhu juga bagus ya. Nah, sekarang kita akan coba tes mengukur
ini teman-teman, kabel putus. Jadi untuk kabel putusnya itu berada di mode NCV ya. NCV, kita tahan. Nah, coba kita lihatkan. Dan ini sudah teralih di setrum ya. Nah, tuh. Kita tinggal tempelkan seperti ini aja. Nah, dia akan bunyi ya kalau teralih di setrum. Nah, tuh. Nah, kenapa nggak bunyi kalau yang sini? Tekan lagi. Nah, bunyi ya. Sekarang kita akan coba matikan listriknya. Apakah masih bisa berfungsi? Nah, di sini kalau kita matikan listriknya, artinya kan kemungkinan ada kabel putus kalau gitu ya. Nah, ini nggak ada bunyi sama sekali ya teman-teman. Nah, tuh. Jadi kalau kabelnya nyambung, dia kan otomatis teralih listrum, jadi ini bunyi. Nah, ini kita hidupkan lagi. Nah, tuh dia bunyi ya. Jadi untuk cara ngetesnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini juga bisa mengecek voltase dan tahanan ya, resistan. Ini kita coba tes di voltase dulu ya. Nah, untuk voltase sendiri kita tinggal matikan lalu hidupkan seperti ini aja ya. Nah, untuk mengukur voltase kita harus menggunakan kabel yang satu ini ya teman-teman. Jadi kalau yang satu itu kan buat mengukur suhu. Kalau yang untuk voltase atau yang lain-lain bisa menggunakan yang ini. Jadi yang itu cuman buat suhu saja ya. Kalau untuk yang lain-lain menggunakan kabel yang ini ya. Ini kita taruh di mode auto. Nah, sekarang kita akan lihat berapa voltase yang. Nah, di sini di keterangan 227 ya teman-teman. Tuh, untuk voltase listriknya 227. Nah, untuk cara ngelihat voltase kita tinggal tekan tombol on off seperti ini aja, posisikan pada posisi auto, lalu kita langsung hidupkan seperti ini, kita colokin ke listriknya. Nah, tuh 228/50 Hz ya. Nah, lampunya merah kalau kita colokin ke voltase. Oke, selanjutnya kita akan mengetes kabel spool yang putus ya. Nah, ini. Nah, apakah bisa langsung atau perlu kita setting? Nah, sekarang kita akan coba di mode auto lagi. Nah, ini mode auto, mode sembarang ya, bisa kita pakai. Nah, sekarang kita tes kabelnya. Nah, tuh dia terukur ya. Selanjutnya di warna abu-abu. Nah, tuh dia terukur semua ya. Dan juga abu-abu ke kuning. Nah, jadi terukur semua ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia putus, dia akan tidak akan ngeluarin angka ya. Jadi nggak keluar angkanya. Dan untuk selanjutnya, nah ini yang paling saya suka ya. Oke, kita lanjut akan ukur kapasitor mesin cuci ya. Di sini sudah saya pisah. Jadi warna untuk pengering 3 mikro dan untuk cucinya itu warna merah dan biru ya. Jadi ini warna merah dan biru. Di sini untuk cuci 11 mikro. Nah, kita akan coba tes juga. Berapakah nilainya? Sepuluh mikro ya. Jadi
penurunannya itu sekitar 1 mikro. Jadi kalau yang aslinya itu 11 mikro, di sini jadi 10 mikro ya. Jadi sangat cocok sekali buat dinamo. Kalau ini kan hasilnya kan sudah 10 mikro ya, sudah nggak 11 lagi. Jadi kalau teman-teman pasang dinamo cocok banget buat dinamo yang membutuhkan mikro 10 ya. Jadi bisa pasang ini meskipun 11, jadi hasilnya itu cuman sisa 10 ya. Jadi cocok ya. Dan kita akan coba lihat di bagian pengering. Di bagian pengering ini hasilnya itu di sininya itu 3 mikro ya. Nah kita akan lihat 3 mikro lebih, artinya masih bagus ya untuk kapasitor yang pengering. Nah tuh hasilnya seperti ini. Nah sangat membantu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya sangat membantu tang ampere ini, cocok banget buat kalian yang sedang belajar servis ya, karena sudah dilengkapi dengan mode auto. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi ya untuk tang ampernya ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.